Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Sudeningsi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai bimbingan dan konseling yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, asas-asas, dan komponen program. Pengertian bimbingan. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang memiliki arti menunjukkan ataupun membantu. Sementara itu, menurut istilahnya, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Sederhananya, bimbingan dapat dimaknai sebagai layanan bantuan dari orang yang ahli kepada individu atau kelompok dalam memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sedangkan konseling sendiri berasal dari bahasa Latin consilium, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Secara umum, konseling dapat dimaknai sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli bimbingan atau konselor kepada individu yang mengalami masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. 2. Penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. 3. Mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. 4. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. 5. Kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. 6. Mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. 7. Mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program bimbingan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling
untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kesembilan, fungsi fasilitas. Memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Kesepuluh, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kemudian asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukan. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi maupun materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. 4. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya sekarang. 5. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum, yakni peserta didik atau konseling sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Keenam, asas kegiatan, yaitu asas kegiatan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan tersebut. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju. 8. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan guru pembimbing maupun pihak lain, selain menunjang harmonis dan terpadu. 9. Asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. 10. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 11. Asas-asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan serta peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. 12. Asas Tutwori Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Terakhir, komponen program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu 1. Pelayanan dasar. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang
sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. 2. Pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konselor yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan negara, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Ketiga, perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konselor agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. 4. Dukungan sistem. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan, sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.